Indonesia, kita semua tahu, negara ini punya potensi luar biasa buat jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tapi pertanyaannya, beneran bisa nggak potensi raksasa itu jadi kenyataan? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Mungkinkah Indonesia jadi negara adidaya dunia yang berikutnya? Ini bukan sekedar angan-angan loh. Jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan nasib ratusan juta warganya. Jawabannya itu ternyata ada di dua hal. Ada dua anugerah super besar yang dimiliki Indonesia, tapi di saat yang sama ada juga dua risiko super besar yang mengintai. Ini tuh kayak cerita tentang dua sisi mata uang, potensi dan, ya, jebakan. Oke, kita mulai dari anugerah yang pertama ya. Bisa dibilang ini adalah peti harta karunia planet bumi, kekayaan alam Indonesia. Coba deh bayangin, Indonesia itu punya hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Tempat tinggalnya hewan-hewan unik kayak komodo, tanahnya subur banget, di dalam buminya kaya mineral, dan lautnya, wah jangan ditanya, keanekaragaman hayatinya luar biasa. Ini bener-bener anugerah alam yang gak ternilai harganya. Nah, dan kekayaan ini itu bukan cuma soal pemandangan indah doang, faktanya Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Tahu kan, nikel itu bahan paling penting buat baterai mobil listrik. Artinya apa? Artinya Indonesia ada di pusat revolusi energi hijau global. Keren banget! Dan bukan cuma nikel, mesin ekonomi Indonesia juga jalan karena banyak sektor lain. Mulai dari pertanian padi buat makan kita sehari-hari, ekspor kopi dan kelapa sawit yang udah mendunia, sampai industri perikanan dan kehutanan yang gede banget. Semuanya ini roda penggerak yang vital. Tapi, ya itu tadi, setiap anugerah pasti ada bayangannya. Kekayaan alam yang melimpah ini datang sepaket dengan resiko yang sangat besar. Nah, ini membawa kita ke sisi lain dari koin tadi, surga yang terancam. Disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, ada potensi buat jadi makmur dalam jangka panjang. Tapi di sisi lain, ada ancaman kerusakan lingkungan yang nyata banget. Setiap langkah maju buat ekonomi bisa jadi satu langkah mundur buat alam. Susah kan? Dan ancaman ini tuh bukan lagi sekadar teori. Ini udah kejadian, deforestasi di mana-mana, hewan langka diburu, laut dieksploitasi habis-habisan, dan lahan pertanian yang subur malah diubah jadi pabrik. Ini harga yang harus dibayar kalau pengelolaannya nggak bijak. Oke, sekarang kita beralih ke anugerah besar kedua yang dimiliki Indonesia. Anugerah ini nggak ada di dalam tanah, tapi ada di dalam rakyatnya sendiri. Kuncinya ada di konsep ini, bonus demografi. Gampangnya gini, bonus demografi itu adalah masa di mana jumlah orang yang ada di usia produktif, yaitu antara 15-64 tahun, jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang jadi tanggungan, kayak anak-anak atau para lansia. Dan potensinya, gila banget. Sekitar 70% populasi Indonesia itu ada di usia produktif. Bayangin, ini adalah gelombang tenaga kerja dan talenta yang siap banget buat mendorong ekonomi ke level yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Wah, bonus demografi ini bisa jadi kayak bahan bakar roket buat ekonomi. Tenaga kerjanya lebih banyak, idenya makin banyak, inovasinya juga makin banyak. Ini semua bisa memicu pertumbuhan industri yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi sama persis kayak sumber daya alam tadi, keunggulan yang kelihatannya super kuat ini juga punya sisi lain yang berbahaya. Kalau sampai salah kelola, anugerah ini bisa berbalik jadi bencana. Coba kita urutkan ya. Kurangnya investasi di pendidikan bikin lulusan yang skillnya nggak nyambung sama kebutuhan industri. Akibatnya, pengangguran di kalangan anak muda meledak. Dan kalau itu terjadi, ujung-ujungnya bisa jadi krisis sosial dan ekonomi. Benar-benar lingkaran setan. Jadi, gimana caranya biar potensinya kebuka dan nggak jatuh ke perangkap demografi? Kuncinya cuma satu, dan ini harga mati. Investasi besar-besaran pada pendidikan dan keterampilan sumber daya manusianya. Ini bukan pilihan lagi, tapi sebuah keharusan. Jadi setelah kita lihat dua anugerah dan dua risiko ini, posisi Indonesia sekarang ada di mana? Jawabannya, negara ini lagi ada di persimpangan jalan yang sangat-sangat krusial. Pada akhirnya, masa depan Indonesia itu bergantung sepenuhnya pada satu hal, kemampuan untuk menyimbangkan dua pedang bermata dua ini, mengelola anugerah alamnya yang luar biasa sambil di saat yang sama memaksimalkan potensi manusianya, dan kesuksesan sama sekali nggak dijamin. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, akankah dua anugerah besar Indonesia ini jadi pendorong ledakan kemakmuran? Atau justru jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja? Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan dunia esok hari.